Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Tripaus Sasiolan Hutapea, staf pengajar Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tridharma yang saya lakukan khususnya di bidang pengajaran. Sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki, yaitu ilmu kimia, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan mata kuliah kimia yang selama ini saya ajarkan pada mahasiswa di jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Mata kuliah kimia dasar merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknologi Hasil Perikanan untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep kimia dasar dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Secara spesifik, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep atom, mempresentasikan ikatan-ikatan kimia, menjelaskan konsep persamaan dan reaksi kimia, menjelaskan tentang stoikiometri kimia, menjelaskan atau mempresentasikan contoh campuran, larutan, kelarutan dan zat, mempresentasikan larutan elektrolit dan non-elektrolit, menganalisis konsentrasi larutan, mengaplikasikan konsep asam basa, menjelaskan dasar-dasar elektrokimia, mengklasifikasikan dan memberi contoh senyawa hidrokarbon, dan menganalisis kimia beracun dan berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep dasar dari kimia sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan secara sederhana. Sesuai dengan capaian yang diharapkan, maka mata kuliah kimia dasar akan membahas mengenai konsep atom, ikatan-ikatan kimia, persamaan reaksi kimia, stoikiometri kimia, campuran, larutan, kelarutan dan zat, larutan elektrolit dan non-elektrolit, konsep asam basa, dasar-dasar elektrokimia, senyawa hidrokarbon, dan kimia beracun dan berbahaya dalam kehidupan. Dalam menyampaikan materi pada mata kuliah kimia dasar ini, saya menerapkan metode tatap muka, baik secara online maupun secara offline. Selain itu, untuk memberi pemahaman yang lebih kepada mahasiswa, pada mata kuliah kimia dasar ini juga dilakukan praktikum. Pada pembelajaran mata kuliah kimia dasar ini, saya menerapkan prinsip student center learning, di mana mahasiswa secara proaktif mempelajari materi-materi kimia secara mandiri. Selain itu, saya juga menerapkan small group discussion, di mana mahasiswa secara berkelompok mempelajari dan memahami materi-materi kuliah. Selain itu, mereka juga dapat mempertanyakan materi-materi yang belum dipahami kepada saya secara langsung. Untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami materi pada mata kuliah kimia dasar ini, saya menerapkan metode asesmen berupa tugas mandiri, tugas kelompok, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Adapun hal-hal yang dinilai yaitu ketepatan isian, ketepatan waktu pengumpulan tugas, kemudian kehadiran, sikap, dan tanggung jawab dari mahasiswa tersebut. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya deskripsikan mengenai mata kuliah kimia dasar yang saya ampu. Untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan video pada saat saya mengajar mata kuliah kimia dasar untuk mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang adik-adik semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Siang Pak. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak. Baik Pak.
Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah kimia dasar ya. Hari ini kita akan membahas tentang asam basa. Asam basa ya. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar tentang asam basa. Ada yang pernah mendengar? Asam basa? Asam itu apa? Basa itu apa? Ada yang pernah mendengar? Ada? Belum ada ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ya, oke. Kalau gitu kita akan mempelajari tentang asam dan basa. Bentar ya, saya mau share screen dulu. Oke, sekarang kita mulai asam basa ya. Asam basa itu biasa dikenal dengan singkatannya pH ya. pH. Ada yang tahu kepanjangan dari pH ini? Ya, jadi kalau pH ini biasa singkatan dari power of hydrogen ya. Jadi konsentrasi dari hidrogen suatu larutan. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, setelah mengikuti materi ini mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep asam basa ya. Apa saja? Diantaranya mampu memberi contoh larutan asam kuat, ya, asam lemah, basa kuat, basa lemah dengan benar, gitu ya. Kemudian mahasiswa nanti juga mampu menghitung pH dengan tepat, kemudian mampu memberikan membuat larutan penyangga, gitu ya, dengan tepat, dan yang terakhir mampu memahami hidrolisis dengan benar. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai larutan penyangga, gitu. Saya lanjutkan. Ya, beberapa ilmuwan telah memberikan definisi tentang konsep asam basa ya. Secara umum, asam itu cairan yang berasa asam dan dapat memerahkan kertas lakmus biru. Ya, jadi ada salah satu indikator untuk mengetahui asam dan basa dengan menggunakan kertas lakmus. Mungkin adik-adik yang IPA pernah ya praktikum di sekolah, ya. Mungkin menggunakan kertas lakmus. Nah, itu asam itu bisa memerahkan kertas lakmus biru ya. Kalau basa itu cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah ya. Jadi diingat ya, asam itu bisa memerahkan kertas lakmus, kalau basa membirukan kertas lakmus. Nah, itu konsep secara umum ya. Konsep secara umum. Nah, di sini saya akan menunjukkan ada satu video. Nah, ini sudah bisa terlihat ya? Iya, Pak. Oke, bisa terlihat sudah ya? Bisa, Pak, bisa. Pak. Nah, ini. Sudah jalan? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak, sudah jalan, Pak. Nah, jadi ini merupakan larutan. Ini kan lakmus biru. Nah, dia menjadi merah gitu. Artinya ini merupakan larutan apa tadi? Yang memerahkan lakmus. Asam kalau yang merah, Pak. Asam, tuh ya. Kalau dia membirukan lakmus, Basa, Pak. Basa, Pak. basa. Oke. Betul sekali ya. Nah, berarti air sabun ini merupakan larutan Basa. basa. Nah, kemudian ada air cuka. Ya, ini merupakan air-air yang sering dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Air cuka ini bersifat Asam, Pak. asam. Oke. Sekarang Aquades terakhir. Aquades ada perubahan kah? Aquades? Enggak ada, Pak. Nggak ada perubahan. Aquades ya? Aquades nggak ada perubahan, berarti dia bersifat Basa. netral ya. Netral, Pak, netral. Netral ya. Kita lanjut mengenai teori asam basa ya. Asam basa itu ada 3 teori ya. Yang pertama teori asam dan basa Arrhenius, di mana dalam teori ini Arrhenius mengungkapkan bahwa asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen dalam larutan. Jadi ketika ada zat masuk dalam suatu larutan,
maka dia menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida dalam larutan, ya. Ion hidrogen itu dilambangkan dengan H+, sedangkan ion hidroksida dilambangkan dengan OH-. Contohnya ini H2SO4. Ketika dilarutkan, maka dia menghasilkan 2H+. Nah, ini yang menandakan dia adalah apa tadi? Kalau dia H+, asam atau basa? Halo adik-adik? Pak. Asam, Pak. Ya, kalau dia H+, dia merupakan larutan asam. Asam. Berarti H2SO4 ini merupakan senyawa yang bersifat asam, gitu ya. Nah, sedangkan MgOH 2 kali, ketika dilarutkan, dia menghasilkan OH- atau ion hidroksida. Berarti dia merupakan zat yang bersifat apa? Ingat ya teori dari asam dan basa Arrhenius ini ya. Ada H+ dan OH-. Nah, dia memberikan teori tentang asam dan basa, tentang menghasilkan ion hidrogen atau ion hidroksida. Oke ya, diingat ya adik-adik ya. Nanti ini masuk ujian juga. Ya, selanjutnya ada teori Bronsted-Lowry ya. Nah, ini mengungkapkan bahwa asam itu senyawa yang dapat memberikan proton ya, proton H+, atau dia donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton ya. Contohnya ini, ketika HCl direaksikan dengan NH3, maka kita bisa menentukan yang mana bersifat asam, yang mana bersifat basa. Ya kan? Nah, dia menghasilkan NH4+ dan plus Cl- menghasilkan NH4Cl. Dari sini kita bisa menentukan bahwa HCl ini merupakan asam, NH3 merupakan basa. Karena dia mendonorkan proton ya. Lihat, NH3 menjadi NH4+, ya kan? Artinya dia mendonorkan protonnya kepada si NH3 menjadi NH4+. Paham ya sampai sini ya? Ya, jadi dia mendonorkan protonnya. Sedangkan ada reaksi yang lain dengan pelarut air, misalnya HCl ditambah H2O, ya kan? Kemudian HCl ini mendonorkan proton, ya. Ini reaksinya ya, ini reaksi yang terjadi. Sudah belajar tentang ini kan, reaksi kimia kan? Nah, H3O+, ya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa asam HCl itu merupakan asam karena dia mendonorkan protonnya H+-nya kepada si H2O menjadi H3O+. Paham ya? Paham. Pak. Ini merupakan teori yang ketiga, yaitu teori Lewis ya. Dan ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya ya. Misalnya reaksi antara amoniak dengan boron trifluorida ya, atau BF3 ini. Nah, sehingga reaksi ini bisa dijelaskan dengan teori Lewis ya. Teori Lewis mengungkapkan bahwa asam adalah suatu partikel yang dapat menerima pasangan elektron ya dari partikel lain untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi dia menerima pasangan elektron. Artinya dia donor aseptor pasangan elektron ya. Aseptor ya, menerima. Sedangkan basa adalah partikel yang dapat memberikan pasangan elektron kepada partikel lainnya untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Artinya dia adalah donor pasangan elektron ya. Itu kata kuncinya ya, memberikan pasangan elektron, kemudian menerima pasangan elektron. Ya. Nah, ini kita belajar tentang konsep pH ya. Konsep pH atau power of hydrogen ya. Nah, pH itu merupakan nilai derajat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan ya. pH menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan ya. Jadi dia menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan ya. Ini diterima Sorensen tahun 1909. Kemudian untuk derajat kebasahan dikenal dengan pOH ya.
Jadi derajat keasaman itu dikenal dengan pH, derajat keasaman pOH. Nah, nanti kita lihat. Nah, pH ini dirumuskan min log dari konsentrasi H+. Sedangkan pOH min log dari konsentrasi OH min. Nah, pH ditambah pOH itu sama dengan pKw. Atau pKw itu, tadi kan KW-nya berapa? 10 pangkat min 14. Kalau pKw berarti min log dari 10 pangkat min 14 adalah 14 ya. Jadi kalau menentukan pOH nanti itu biasanya PKW dikurang dengan pH ya, PKW dikurang dengan pH. Nah, ini adik-adik ya, karena pada air yang netral konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 7, maka pH sama dengan pOH sama dengan 7 ya, netral. Kalau pH kurang dari 7 atau pH lebih dari 7, maka dia bersifat asam gitu ya. Kalau pH lebih dari 7 atau pH kurang dari 7, maka bersifat basa ya. Ini tadi sama ya. Konsentrasi H+ kalau sama dengan konsentrasi OH- itu bersifat netral ya. Kalau H+ lebih besar daripada OH- maka bersifat asam. Kalau H+ lebih kecil daripada OH- maka bersifat basa ya. Jadi kalau semakin banyak konsentrasi H+, maka dia bersifat asam. Nah, dalam menentukan konsentrasi ion H+ ya, ion H+ hanya ada pada asam kuat dan asam lemah. Ingat ya, ya. Ion H+ tadi kan hanya ada pada asam ya. Ya kan? Sedangkan ion OH- ada pada basa ya. Basa kuat atau basa lemah ya. Nah, untuk menentukan pH asam kuat ya, untuk menentukan pH asam kuat, konsentrasi H+ itu rumusnya Ca dikali valensi asam ya. Ca ini konsentrasi asam ya, dikali valensi asam. Valensi asam itu apa? Ya, sudah dipelajari juga kan kemarin ya. Valensi asam itu berapa sih asam, berapa sih jumlah H dalam larutan itu? Kalau ini kan HCl ya, HCl berarti jumlah H-nya ada berapa? Satu, Pak. 1, ya betul. Berarti valensi asamnya adalah 1 ya. Ini contohnya, larutan HCl 0,01 molar ya. Itu berarti kalau 0,01 berarti 10 pangkat min 2 ya konsentrasinya. Ya kan? Sama kan ini 0,01 sama 10 pangkat min 2? Sama ya? Sama Pak, sama. Nah, konsentrasi H+ adalah konsentrasi asamnya dikali valensi asam. 10 pangkat min 2 dikali dengan 1 sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Berarti pH-nya adalah min log H+. Berarti min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Paham ya adik-adik ya? Ini asam kuat. Paham, Pak. Ya. Pak, paham. Paham ya? Ini penentuan konsentrasi asam kuat. Nah, kemudian selanjutnya adalah basa kuat ya, penentuan konsentrasi basa kuat. Nah, untuk menentukan basa kuat, yang diketahui itu nanti ion hidroksida. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan konsentrasi ion hidroksida. Ya. Ini merupakan rumusnya konsentrasi basa dikali dengan valensi basa. Sama ya. Cuman dia diganti basa, asamnya diganti basa. Misalnya ini larutan NaOH 0,01 molar, ya kan? Berarti valensi basanya OH-nya ini ada berapa? Ada berapa adik-adik? Dalam larutan NaOH, OH-nya ada berapa? 1, Pak. Ya, betul, 1. Nah, berarti dia 10 pangkat min 2 dikalikan 1 sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian untuk mencari pH-nya, kita harus mengetahui pOH dulu. Min log OH min sama dengan min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2.
pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi ingat ya adik-adik ya, semua soal itu yang ditanyakan adalah pH, bukan pOH ya. Sehingga kalau ada larutan basah, maka yang dicari di luar adalah OH- ya. Yang dicari duluan adalah OH-. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ditanyakannya, atau sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang ada asam basa yang lemah gitu ya. Asam basa yang lemah. Nah, biasanya untuk menentukan asam basa dan lemah itu ada yang namanya tetapan asam dan tetapan basa. Itu diketahui nanti, nggak perlu khawatir ya. Nanti kalau dalam ujian atau apa itu nanti diketahui yang namanya tetapan asam atau Ka dan tetapan basa atau Kb. Dalam menentukan konsentrasi H+ di asam lemah itu rumusnya akar tetapan asam dikali konsentrasi asam ya. Akar Ka dikali dengan Ca. Sedangkan dalam larutan basa konsentrasi OH- itu sama dengan akar tetapan basa dikali konsentrasi basa. Akar Kb dikali Cb ya. Contohnya ini, hitunglah pH larutan NH3 ya. Tadi kan sudah diketahui apa itu contoh-contoh dari asam lemah, basa lemah ya. NH3 itu merupakan contoh dari basa contoh dari basa NH3. Contoh dari basa kuat atau basa lemah? Buat apa? Ayo, ini sudah jelas ada KB-nya loh. Tetapan basanya loh, basa kuat atau basa lemah? Lemah, Pak. Ya, lemah ya. Lemah ya. Ya. Nah, jadi ada tetapannya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi basanya sama dengan 0,02 ya. Ini kan hitunglah pH larutan NH3 0,02 molar. Berarti konsentrasinya 0,02 molar. Nah, ingat ya, kalau dia pertanyaannya basah, ya, kalau dia larutannya basah, maka yang dicari adalah OH- dulu, ya. OH-nya berapa, kemudian cari pOH-nya, setelah dapat pOH-nya, cari pH-nya, ya. Jadi kalau menentukan pH basah itu agak panjang ya perhitungannya ya. Cari dulu OH-nya, kemudian cari pOH-nya, kemudian cari pH-nya. Ingat ya adik-adik ya, semuanya. Untuk basah dia agak ribet ya. Carinya dulu OH-nya, cari pOH-nya, baru cari pH-nya. Ya. Jadi ingat rumusnya ini ya. Ini berbeda dengan pH asam kuat dan pH basa kuat ya. Kalau pH asam kuat tadi kan dia cuma dikalikan konsentrasi dikalikan valensi ya. Ya kan? Valensi misalnya valensi asam H2SO4 itu valensinya berapa? 1, Pak. H2SO4 2 ya, betul. 2 ya kan H2SO4 ya. H2 gitu ya. Berarti 2 ya. Nah, ini latihan, coba kalian catat, nanti coba latihan di rumah lah. Oke, sekarang kita belajar tentang larutan penyangga ya. Larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH ya. Jadi dalam kondisi tertentu itu pH itu harus dipertahankan ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya deh. Ini contoh dari larutan penyangga ya. Nah, makanan yang kita konsumsi akan disalurkan ke seluruh tubuh. Salah satunya melalui darah ya. Darah memiliki pH yang relatif tetap yang berkisar antara 7 sampai 8. pH darah relatif stabil dan tetap karena kandungan larutan buffer karbonat dalam darah mempunyai komposisi yang selalu tetap gitu ya. Bagaimana cara larutan buffer karbonat mempertahankan pH darah? Ada yang tahu?
Tidak tahu, Pak. Caranya seperti ini, adik-adik. Jika yang dihasilkan oleh metabolisme suatu basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan asam bikarbonat, ya, H2CO3 menurut reaksi berikut. Ya. Jadi ketika kalian makan, ketika kita mengkonsumsi, kemudian proses metabolisme tubuh kita itu menghasilkan suatu larutan basa, maka ion OH+ akan bereaksi dengan asam, sehingga dia tetap netral, gitu ya. Sebaliknya, jika hasil metabolisme suatu asam, maka ion H+ dari asam tersebut akan diikat oleh ion HCO3- atau basanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada asam menyerang, maka baper karbonat ini basanya yang mempertahankan, gitu ya, atau yang bereaksi, gitu. Ya. Artinya, larutan penyangga ini merupakan larutan yang mempunyai komponen asam dan basa, ya. Ya, paham ya adik-adik ya? Berarti dia mempunyai komponen asam dan basa. Jadi kalau ada asam yang masuk, basanya yang menyerang dia. Kalau ada basa yang masuk, asamnya yang menyerang dia. Begitu konsep dari larutan penyangga itu, gitu ya. Begitu konsep dari larutan penyangga itu. Ya, jadi itu. Ini merupakan jenis-jenis larutan penyangga, ya. Jenis-jenis larutan penyangga, ya. Ingat ya, larutan penyangga itu yang pertama adalah larutan penyangga asam, ya. Larutan penyangga asam adalah larutan penyangga yang mengandung suatu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan tersebut dapat dibuat, ya. Jadi larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Cara yang kedua, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat, di mana asam lemah yang dicampurkan dalam jumlah berlebih. Artinya, asam lemahnya itu berlebih sehingga dalam hasil akhirnya asam lemahnya masih bersisa. Ya, jadi ingat, dalam larutan penyangga itu harus ada yang lemahnya, gitu ya. Ingat ya, harus ada yang lemahnya, Ya, jadi dalam larut penyangga harus ada yang lemahnya. Sama kayak larutan penyangga basa, ya. Dia harus ada lemahnya, yang lemahnya yaitu basa lemah, gitu ya. Harus ada basa lemah. Ya. Ingat ya adik-adik ya. Kalau larutan penyangga itu harus ada yang lemah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini pertanyaan saya tentang pH tadi, Pak. Mengapa pH asam itu kurang dari 7, Pak? Sedangkan basa itu lebih dari 7. Nah, untuk yang pH itu, memang pH itu dari 1 sampai 14. Kenapa asam pH-nya di bawah 7 dan basa pH-nya di atas 7? Itu kan tergantung konsentrasi dari ion hidrogennya, deh, gitu ya. Kalau konsentrasi ion hidrogennya tinggi itu, maka pH-nya di bawah 7, artinya min logaritma dari konsentrasi si hidrogen itu melalui konsentrasinya dari si larutan itu memang dia antara 0 sampai 7, gitu. Jadi pH itu kan min logaritma dari konsentrasi ion H+, ya. Jadi kalau dia konsentrasinya ion H+ misalnya 10 pangkat 2, gitu ya, min 2, gitu, maka pH-nya adalah asam, gitu. Jadi dia memang ukuran dari 0 sampai 7 itu menunjukkan konsentrasi asam yang tinggi, deh. Sedangkan 7 sampai 14 menunjukkan konsentrasi hidrogen, maksud saja tadi ya, konsentrasi hidrogen yang rendah, lebih banyak konsentrasi OH-. Seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin hari ini cukup ya adik-adik ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua ya.